Selamat siang, perkenalkan saya Tricia Silviani Bana. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksi singkat terkait artikel yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial seperti YouTube dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang berfokus pada peningkatan minat dan juga kreativitas mahasiswa. Dalam artikel yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial seperti YouTube dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang berfokus pada peningkatan minat dan juga kreativitas mahasiswa, sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, yaitu kurangnya kreativitas dalam memilih metode dan penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga hal ini akan menurunnya tingkat belajar mahasiswa. Penulis menawarkan beberapa solusi pemanfaatan media sosial seperti YouTube dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa. Gagasan ini sangat kuat dan juga kontekstual, karena generasi yang tercatat 64% dari hasil riset Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN Indonesia tidak terlepas dari teknologi digital. Ketika dilihat secara kritis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi. Yang pertama, penulis lebih menekankan sisi positif dari penggunaan media sosial seperti YouTube tanpa seimbang akan potensi yang akan berdampak negatif bagi mahasiswa. Misalnya, hambatan yang lebih tinggi yaitu mahasiswa lebih fokus pada konten-konten hiburan ketimbang pembelajaran. Lalu, terjadilah risiko konten yang tidak terkontrol. Hal ini tidak diberikan penjelasan yang lebih dalam, padahal sangat penting untuk memberikan gambaran yang secara utuh. Yang kedua, dari hasil kerjanya, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data yang ada dari YouTube dan juga wawancara dengan mahasiswa. Meskipun hasil menunjukkan antusiasme sangat tinggi yaitu 50-60 mahasiswa, untuk ukuran keberhasilan sangat terbatas pada aspek minat dan juga partisipasi. Namun, artikel ini belum menunjukkan secara konkret peningkatan kemampuan berbahasa mahasiswa yang baik dari segi struktur, pemilihan diksi, hingga pada proses berpikir kritis. Dengan kata lain, keberhasilan ini masih bersifat subjektif, belum sepenuhnya terukur secara akademik. Yang ketiga, penilaian berbasis like, komentar, jumlah penonton perlu untuk dikritisi. Mengapa? Karena indikator tersebut lebih mencerminkan pada popularitas daripada kualitas. Ada kemungkinan mahasiswa lebih fokus pada membuat konten yang menarik secara visual daripada memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan juga benar. Hal ini bisa menggeser tujuan awal dari pembelajaran bahasa Indonesia. Di sisi lain, artikel ini memiliki keunggulan, di mana artikel ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dibuat sangat kontekstual dan juga bermakna. Keterlibatan mahasiswa dalam membuat video mendorong kreativitas, kolaborasi, dan juga keberanian dalam berkomunikasi. Selain itu, media sosial tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga dapat digunakan di kehidupan nyata sesuai konteks. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam mendorong pembelajaran bahasa Indonesia di era digital. Namun, perlu diimbangi dengan kontrol pedagogis yang kuat, indikator penilaian lebih objektif, serta kesadaran akan potensi yang berdampak negatif dari media sosial. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat menarik, tetapi benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian saja refleksi singkat dari saya terkait artikel ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa tinggalkan komentar.